Loh, kamu ini nggak ngerti. Teorimu itu, definisi, penjelasanmu, konsep tentang Sang Pencipta, tentang Allahmu itu bisa diterapkan kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Paham enggak? Ya, orang Hindu punya kepercayaan Tuhannya bernama Brahma. Konsepnya sama seperti yang kamu sebut tadi itu semua. Ya, bisa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Itu Brahma. Bang, percaya, tahu itu adalah sesuatu ya, bukan makhluk ya, Sang Pencipta itu dipercayai. Jadi apa bedanya dengan Tuhan-Tuhan agama lain yang mereka sudah, yang manusia lain sudah percaya, seperti yang teori yang kau sebutkan itu konsep semua ya. Jadi kalau saya ganti Al-Fatar, oke lah kalau kamu nggak tahu Al-Fatar ya, kamu tahu itu roh penjelmaan, ganti aja namanya Bagong. Udah, apapun nama yang kau terapkan di dalam Quran untuk menggantikan kata Allah, itu bisa menjadi Tuhan sesuai dengan teori yang kamu sebutkan tadi, sesuai dengan konsep yang kamu sebutkan tadi. Itu tidak membuktikan ketuhanan daripada nama yang dicantum di Quran. Apapun namanya, bisa Allah, bisa Bagong, bisa Al-Fatar, ya, Al-Khalik. Udah, itu konsepnya itu memang begitu. Kalau kau ngomong, ya toh, tidak tergantung dengan sesuatu, tidak memerlukan sesuatu. Saya bisa buktikan bahwa Allahmu itu bukan Tuhan, karena dia tergantung dengan sesuatu dan memerlukan sesuatu untuk bisa dia jadi Tuhan. Apakah Tuhan yang demikian? Nah, bantah dong, pakai logikamu. Jangan cuma teori saja, konsep. Ya. Makanya di Quran itu, seperti kitab suci yang lain, agama-agama lain, menerangkan Tuhannya, itu hanya konsep saja, tapi nggak bisa dibuktikan. Paham ya? Ini kelihatan ketidakberdayaannya seorang yang memiliki konsep Tuhan itu berupa makhluk. Ya. Lawan kata daripada Al-Khalik adalah makhluk, pencipta, ciptaan. Tuhannya Kristen, ciptaan. Siapa? Yesus, dan juga adalah Roh Kudus. Itu adalah ciptaan. Nah, ketika saya memaparkan tentang Allah yang masuk ke dalam logika akalmu, kamu mencoba untuk melakukan suatu penyesatan berpikir yang mencederai dirimu sendiri. Ya itulah Allah. Mau Anda gantikan menjadi Bagong, Anda mau gantikan menjadi Tukul, Anda mau gantikan dengan Avatar, ya itulah konsep pencipta. Konsep Khalik itu seperti itu. Dan itulah yang diimani oleh para nabi. Gitu. Anda mau mengembel-embelin, ya itu kan konsep. Itu kan rumusan. Iya, betul. Tapi itu konsep dan itu rumusan tentang Sang Khalik. Nah, sekarang kamu mengatakan orang Buddha, orang Hindu juga memiliki konsep yang sama. Betul. Tapi coba kita dudukkan esensi daripada yang mereka sembah. Sama ketika Anda meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Sang Khalik. Coba kita dudukkan sebagai konsep akal untuk menerima, menelaah kebenaran. Apakah benar ya, sesuai dengan akal yang kamu sembah itu adalah Tuhan berdasarkan akalmu, belum masuk kepada ranah dalil. Nah, saya hanya ingin mengajarkan kamu seperti ini. Al-Quran itu di dalam menetapkan wujud Al-Khalik itu disertai dengan penjabaran tentang keesaannya. Ya, bahwa satu-satunya konsep yang sejalan dengan fitrah manusia yang memiliki akal yang sehat, dia diciptakan dengan fi ahsani taqwim, itu adalah konsepnya Islam di dalam merumuskan tentang Sang Khalik. Islam memberikan bukti-bukti, Islam mengemukakan bukti-bukti yang benar, yang membuat akal mau menerima. Dan tentu orang yang gila sekalipun kalau melihat konsep ini, dia akan mengatakan, oh itu adalah penjabaran konsep tentang pencipta. Apapun Anda bisa dudukkan sebagai pencipta. Artinya, secara sadar Anda telah mengakui bahwa konsep Allah di dalam Islam itu adalah benar adanya. Ya, jadi suatu kepastian, setiap yang baru tentu ada yang mengadakannya. Yesus lahir abad pertama, tentu ada yang mengadakannya. Roh Kudus ada. Nanti setelah Yesus itu kembali ditarik ke langit, itu berarti dia baru.
berarti ada yang mengadakannya. Nah, itulah sang Khalik. Tidak seperti konsep yang Anda jabarkan, doktrin yang Anda imani. Semua adalah konsep pagan, di mana sembahanmu adalah buah karya daripada apa yang dihasilkan dari pemahaman terhadap budaya-budaya kuno terdahulu. Al-Quran dengan jelas menerangkan. Surah At-Tur ayat 35. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini tantangan dari Quran. Bagaimana kemudian Allah mengatakan, afala tatafakkarun? Afala ta'qilun? Apakah mereka tidak memikirkan? Apakah mereka tidak menyadari? Apakah mereka tidak memahami? Gitu. Dalam surah Luqman ayat 11, Allah berfirman yang artinya, inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah ya olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh Yesus, apa yang telah diciptakan oleh Tuhannya Buddha, Tuhannya Hindu, Tuhannya Kristen, apa? Ya, Allah mengatakan, inilah ciptaanku, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain aku. Lalu kemudian di dalam Al-Haq, ya Al-Ahqaf maksud saya, ya, ayat 4, mudah-mudahan saya tidak keliru, di mana artinya mengatakan, perlihatkan kepadaku apa yang telah diciptakan oleh Yesus dari bumi ini, apa yang diciptakan oleh Buddha, ya, apa yang telah diciptakan oleh Horus, apa yang telah diciptakan oleh Baal di muka bumi ini. Itu tantangan dari Allah. Innalladzina tad'una min dunillah, dan seterusnya. Sesungguhnya sekali yang kamu seru selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Paham ya? Jadi konsep yang saya paparkan kepada Anda tentang Allah, itulah sembahan kami. Masuk akal bukan? Nah, sekarang kita masuk ke ranah konsep Tuhanmu. Kamu sudah mengakui Yesus itu adalah manusia, berarti dia ciptaan. Berarti kamu menuhankan ciptaan. Benar enggak itu? Coba kamu jawab. Bro, kamu ini kok berteori terus toh? Kamu ini berteori terus. Ya, fakta pembuktiannya itu apa gitu loh. Ya, semua Tuhan diterapkan, Brahma ditaruh di Quran, itu ya sama persis. Tapi coba buktikan kalau dia itu Tuhan itu dengan fakta gitu loh. Bisa apa? Katakanlah Allah itu sang pencipta. Lah apa yang sudah diciptakan? Kapan diciptakan? Ya, dan siapa yang pernah melihat penciptaan itu? Kan tidak ada. Kamu ngomong, lihat aja alam semesta. Ya, orang Hindu juga bilang, lihatlah alam semesta. Orang Taoisme juga melihat, lihatlah alam semesta. Loh, apakah itu pembuktian bahwa ini yang menciptakan itu Allah? Jangan lupa subscribe Peci Apakah itu Puting pembuktian Channel. ini yang menciptakan Brahma? Bukan, itu hanya kepercayaan saja. Dan namanya kepercayaan atau iman, itu tidak perlu dibuktikan. Dan tidak perlu pembuktian, percaya saja. Apakah itu membuktikan itu Tuhan? Seperti saya tadi bilang, ya toh, yang disebut Tuhan itu bisa Brahma, bisa Hindu, ya, bisa Taoisme, bisa Shinto. Tidak cuma Allah. Jadi Allahmu itu siapa? Kalau pembuktiannya cuma lihat sang pencipta, lewat penciptaan ini, lihat manusia. Jadi siapa Allahmu itu? Sang pencipta? Belum tentu. Mungkin Allahmu itu cuma tokoh fiktif. Yang benar itu sang pencipta adalah Brahma. Bisa kan? Bisa Yesus kan? Nah, itu loh yang perlu pembuktian. Ya, kalau kau tidak bisa memberikan bukti, berarti Allahmu itu hanya fiktif saja, sama seperti Tuhan-Tuhan yang lain. Yang hanya dipercaya oleh semua manusia, itu memang ada. Ya, tetapi itu bukan esensi daripada Allahmu, ya, karena yang disebut sang pencipta itu bisa macam-macam. Seperti kamu bilang, bisa Yesus, bisa Bagong, bisa Alvatar, bisa Brahma. Itu loh. Lah yang saya minta itu bukti bahwa memang itu Allahmu yang sang pencipta itu, Tuhan. Bisa enggak? Jangan cuma teori terus, ya. Capek saya nunggu ini cuma teori, rumusan terus saja. Al-Khalik, sang pencipta. Aduh, capek. Kamu salah
dengan sanggahan seperti ini salah. Harusnya kau menyangga apa yang diutarakan oleh Al-Quran tentang Sang Khalik. Tapi buktinya kamu mengakui apa yang saya utarakan tentang Sang Khalik itu benar. Dengan secara langsung Anda mengakui Al-Quran itu benar. Oke, Yohanes 5 ayat 37. Coba kamu dengarkan pelan-pelan. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Lalu kemudian kamu datang minta pembuktian kepada Yesus. Yesus, Bapa yang sang pencipta itu seperti apa wujudnya? Apa buktinya kalau dia yang telah menciptakan? Apa buktinya kalau Bapa yang telah membuat matahari? Apa buktinya kalau Bapa yang telah mengutus Musa? Apa buktinya kalau Bapa yang telah berfirman kepadamu? Mana Bapa itu? Perlihatkan kepada saya. Itu kalau pemikiran orang pagan harus dikasih salep supaya ngerti tentang konsep Tuhan. Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kemudian karunia dewa muncul. Buktikan bahwa Allahmu itu memberikan wahyu pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktikan kalau dia yang menciptakan alam semesta ini. Buktikan, buktikan, buktikan. Nah, itulah pemikiran orang-orang yang bahlul. Ketika dia menuhankan Yesus, dia tidak minta bukti. Tapi ketika dipaparkan kebenaran tentang Sang Khalik, dia minta bukti. Seakan-akan Sang Khalik itu adalah makhluk. Sehingga ketika ditanyai, Zul, buktikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu yang telah menciptakan langit dan bumi. Zulkifli lantas kemudian memanggil Allah. Allah, sini dong, perlihatkan wajahmu kepada karunia dewa. Kamu maunya seperti itu kan? Nah, itu bukti bahwa kamu itu bahlul. Mohon maaf saya harus katakan itu. Supaya merupakan bentuk terapi supaya akal sehatmu, utamanya otak kananmu itu bisa berfungsi dengan baik. Paham? Jadi, ya, yang perlu kamu pahami kemudian adalah apa yang dituangkan oleh Al-Quran tentang Allah, itulah yang benar. Kalau kemudian Anda ingin menggantikan Allah dengan tukul, Allah dengan apa tadi yang kamu sebutkan avatar, tapi sayang sekali Al-Quran tidak menyebut mereka. Yang Al-Quran sebutkan adalah Allah. Berarti yang seperti Allah, ya Allah. Bukan seperti yang kamu umpamakan. Karena kenapa? Ini wahyu Allah yang menerangkan. Maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Jangan lupa subscribe Ini Putu adalah Channel. apa yang diwahyukan oleh Allah melalui Al-Quran. Nah, kamu mengatakan di Hindu juga bisa, di Buddha juga bisa. Tunjukkan di kitab mana yang mereka punya, mereka menjabarkan tentang Sang Khalik dengan seperti ini. Coba, mana buktikan? Kitabmu aja yang kamu katakan itu adalah berita gembira. Tunjukkan dalilnya di mana kitabmu yang sama seperti ini. Yang ada dalam kitabmu, barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh mulutnya diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Itu di kitabmu. Manusia dituhankan. Siapa yang mengamani manusia Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu ajaran kucluk, ajaran dongok. Ya, jadi kalau kamu ingin bertanya tentang Allah, pelajari dulu Al-Khalik itu makhluk atau bukan. Baru kemudian kamu bisa bertanya, baru bisa kamu meminta. Tunjukkan bukti bahwa Allahmu itu adalah Tuhan yang benar. Sama ketika saya juga minta kepadamu. Ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 22, aku menyembah Allah yang benar, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, kata Yesus. Sekarang buktikan mana Allah yang Yesus sembah yang benar itu. Tunjukkan. Kamu pasti nggak bisa. Kenapa? Karena kata Yesus sudah jelas bahwa Allah yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu pahami dengan baik. Pertanyaan saya, apakah Anda ingin mengakui bahwa Bapa yang mengutus Yesus itu juga adalah manusia? Supaya dianggap Yesus itu adalah Tuhan. Gimana? Satu, ketika kamu tanya orang Hindu atau orang Buddha, apakah Brahma yang menciptakan alam semesta? Mereka akan mengatakan, ya. Dalilnya di mana dalam kitabmu? Ya kan?
Ada nggak dia bisa membuktikan dalil yang sama seperti Quran? Ayo. Kalau Anda hanya mengatakan, ya, Hindu pun mengakui, ya, Buddha pun mengakui. Tapi coba lihat dalilnya. Ada nggak dalam kitab mereka? Kemudian kalau ada di dalam kitab mereka, itu dituliskan siapa? Lalu kemudian kalau Anda sudah menemukan ada yang menulisnya, Jangan lupa subscribe pelajari. Peci Putih Channel. esensi yang dimaksud itu yang mana? Kalau dia mengatakan, dia bukan makhluk, tapi dia yang menciptakan alam semesta ini, tidak serupa dengan apapun. Dia tidak berawal, tidak berakhir, tidak beranak, tidak diperanakkan, bukan manusia, bukan anak manusia. Maka yang mereka sebut Brahma, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Perbedaannya kemudian yang mengantar mereka menuju kepada Allah, yang mereka sebut Brahma, adalah akal. Makanya yang membedakan antara manusia dengan binatang, akal. Kenapa? Manusia bisa bertuhan hanya dengan melandaskan akal tanpa kitab suci. Fungsi daripada kitab suci kemudian adalah menjadi tuntunan, syariat, rambu-rambu. Seperti apa Tuhan menginginkan hukum terhadap makhluknya bernama manusia. Paham ya sampai di sana? Nah, bandingkan dengan Kristen. Tuhannya yang mereka sebut Bapa, roh binatang, bertanduk 7, bermata 7, dan itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke muka bumi. Gugur. Yang Kristen sebut anak, Yesus. Pada hari ke-8 disunat, gugur, karena dia adalah makhluk. Yang disembah oleh Kristen, Roh Kudus. Ketika ia datang, ia akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang didengarkan apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan. Itulah yang dikatakannya. Berarti Roh Kudus masih ada yang lebih berkuasa di atasnya. Berarti gugur. Tapi kalau Hindu, Buddha mengatakan sang pencipta itu namanya Sang Hyang Widi. Dialah yang tidak memiliki akhir, tidak memiliki awal, mencipta alam semesta, tidak menjadi makhluk, tidak beranak, tidak diperanakkan. Kemudian dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Maka yang mereka sebut itu adalah Sang Khalik. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham sampai di sini? Sekarang pertanyaan saya samamu. Kau sudah mengakui Yesus itu adalah manusia. Sekarang Tuhan senior yang ada dalam konsep imanmu, apakah juga manusia? Jawab. Dan kamu tidak usah belok-belok ke masalah ketuhanan Yesus. Ya, itu topik lain. Jangan lari ke sana. Ya, buktikan saja Allahmu itu adalah Tuhan. Tadi kan kau tanya, buktikan bahwa Yesus bukan manusia. Saya sudah buktikan Yesus itu manusia. Nah, sekarang tantangan saya buktikan Allahmu itu adalah Tuhan. Kok larinya ke Yesus lagi sih? Jangan begitu dong. Muslim ini selalu menutupi kebohongannya terus. Larinya ke Bible, larinya ke Yesus, larinya ke ketuhanan Yesus. Itu topik lain, Mas. Ya, ini topiknya seperti tantangan saya. Saya bisa buktikan bahwa Yesus itu manusia. Sekarang buktikan bahwa Allahmu itu Tuhan. Ya, jangan belok-belok lah. Anda sudah membuktikan Yesus itu manusia. Dengan kata lain, Anda sudah membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Karena Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Thank you. Sekarang, lagi-lagi Anda masih minta bukti bahwa Allah itu adalah Tuhan. Saya sudah menjabarkan kepada Anda. Pertama, Tuhan itu tidak sama seperti makhluk. Kedua, Tuhan itu tidak punya awal, tidak punya akhir. Ketiga, Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Keempat, Tuhan itu tidak dapat dilihat manusia, suaranya pun tidak dapat didengarkan oleh manusia. Nah, kriteria ini telah tersimpul di dalam Al-Quran. Bahwa sembahan yang mewahyukan Al-Quran seperti itu yang saya jelaskan kepada Anda, bahwa kriteria Tuhan itu seperti apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Maaf, saya sambil makan tadi. Jadi,
ketika Anda mengatakan buktikan Allah itu adalah Tuhan. Bukti apa yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin membuktikan Tuhan Allah itu datang dalam rupa makhluk? Oh maaf, itu tidak dimiliki oleh konsep Yahudi maupun Islam. Ajaran dari Timur Tengah tidak menganut sistem seperti itu, paham seperti itu. Paham dari Eropa, Yunani kuno lah yang kemudian yang mengajarkan Tuhan itu harus datang, ditampar, diseret, dibunuh. Ya, itu konsep pagan. Kalau Allah, Eloah, Alaha, itu tidak ada konsep seperti itu. Jadi Anda salah ketika Anda minta pembuktian bahwa buktikan Allah itu adalah Tuhan yang benar. Kemudian saya sudah mengatakan tentang dalil-dalil yang menerangkan tentang Allah, Anda kesampingkan. Lalu Anda mengatakan, buktikan kalau Allah itu adalah Tuhan yang benar. Saya sudah katakan kepada Anda, Tuhan yang benar itu bersifat azali. Tuhan yang benar itu wajibul wujud dan mutlak keberadaannya. Saya sudah menjabarkan kepada Anda. Kalau yang disebut Brahma, kalau yang disebut Sang Hyang Widi, kalau yang disebut Dewata, adalah dia yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak punya awal, tidak punya akhir, tidak diperanakan, tidak beranak, bukan manusia dan bukan anak manusia, yang menciptakan alam semesta, yang menjaga alam semesta ini tanpa hentinya, tanpa rasa lelah, tidak butuh istirahat, tidak butuh hidup seperti manusia, ya, tidak perlu makan seperti manusia, tidak perlu tidur seperti manusia. Maka dialah Allah. Maka dialah Allah. Dialah sang pencipta itu. Ya, itu adalah konsep. Makanya saya dari awal mengatakan kepada Anda, kalau Anda ingin berbicara mengenai Tuhan Sang Khalik, maka pembuktiannya itu harus melalui proses berpikir. Dengan pemikiran yang jernih dan menyeluruh tentang alam semesta, tentang manusia, tentang kehidupan, serta hubungan ketiganya, ya, itulah yang mengantarkan manusia dengan akalnya bisa menemukan Tuhan yang benar itu. Seperti Allah yang datang kepada Abraham. Apakah Allah itu memperkenalkan diri sebagai makhluk? Tidak. Allah datang kepada Musa. Apakah Allah memperkenalkan diri layaknya dia adalah makhluk? Tidak. Begitu juga kepada Yesus. Apakah Allah datang kepada Yesus memperkenalkan diri selayaknya makhluk? Tidak. Contoh, di dalam Yohanes 17 ayat 8, Yesus berkata gini, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Dalil ini membuktikan bahwa Yesus menerima firman dari Allah. Pertanyaannya, siapa saksi melihat Allah memberikan firman kepada Yesus? Siapa saksi bahwa yang berfirman kepada Yesus itu adalah Allah yang benar? Gak ada kan? Nah, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci lagi maha tinggi, itu bukan makhluk. Paham? Dia adalah Al-Khalik. Disebut Al-Khalik karena dia pencipta. Karena dia pencipta, maka mustahil dia makhluk. Karena dia bukan makhluk, maka mustahil saya bisa menunjukkan kepada kamu wujudnya. Karena dia bukan makhluk. Dan jadi seakan-akan kamu tidak ngerti apa itu Al-Khalik, apa itu makhluk. Kamu ingin supaya Al-Khalik itu ditunjukkan layaknya makhluk. Itu namanya goblok, tolol, pahlul, idiot, kucluk, ongol-ongol, kata orang Makassar. Paham? Bro, teori terus. Kau jabarkan sebagai berikut. 1. Allah itu bukan makhluk. Tidak seperti makhluk. Apakah karena dia tidak seperti makhluk itu adalah Tuhan? Pembuktianmu itu kan seperti begitu kan? Karena dia tidak seperti makhluk berarti dia Tuhan. 2. Dia tidak berawal, tidak berakhir. Apakah karena dia tidak berawal, tidak berakhir itu membuktikan bahwa itu Tuhan? Kemudian dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Apakah karena dia bukan manusia dan bukan anak manusia itu membuktikan dia Tuhan? Ya, yang keempat terakhir, dia tidak terlihat dan tidak terdengar suaranya. Apakah yang tidak terlihat dan tidak terdengar suaranya itu membuktikan dia Tuhan? Nah, kemudian kamu tambahkan bahwa tidak ada konsep Allah datang sebagai makhluk.
menjadi manusia. Tidak ada konsep seperti itu. Nah, Anda nggak bisa membuktikan. Karena dia bukan makhluk berarti dia itu Tuhan. Tidak bisa. Itu bukan dasar pembuktian bahwa Allah itu Tuhan. Karena dia bukan makhluk bahwa pasti dia itu Tuhan. Ya, karena dia tidak punya awal dan akhir pasti dia Tuhan. Ya, karena dia bukan manusia dan anak manusia bahwa itu pasti Tuhan. Salah kamu. Itu kan konsep lagi namanya. Ya. Sekarang saya tanya sama kamu. Quran itu ada awal, ada akhirnya enggak? Quranmu itu loh. Ada awalnya, ada akhirnya. Atau tidak? Ya. Quran itu makhluk atau bukan? Nah, ya. Anda sudah melawan konsepmu sendiri, jabaranmu sendiri. Itu bukan pembuktian, Mas. Itu hanya konsep. Kamu tidak ngerti bedanya konsep dengan pembuktian ya. Kan sudah saya kasih gambaran yang paling gampang. Ya, semua konsep ini terapkan kepada Allah, kepada siapapun bisa. Tetapi untuk membuktikan dirinya adalah Tuhan, itu perlu action, perlu fakta. Makanya saya bilang, Ibrahim itu bisa ngomong. Allahnya Ibrahim itu bisa ngomong. Ya, apakah dia nggak terdengar waktu ngomong? Lah Allah ngomong sama Musa apa nggak bisa didengar? Bisa kan? Soal nggak bisa dilihat tapi bisa dibuktikan. Terdengar suaranya. Gitu loh. Lah sama Muhammad ini loh. Suaranya aja tidak terdengar. Wajahnya tidak nampak. Tidak pernah nongol. Bagaimana membuktikan bahwa itu Tuhan? Hanya karena teori dia bukan makhluk. Jadi pasti itu Tuhan. Hanya karena teori tidak ada awal, tidak akhir. Itu pasti Tuhan. Ya, karena itu bukan manusia dan bukan anak manusia, itu pasti Tuhan. Begitu. Itu bukan pembuktian ketuhanan, bro. Aduh. Ya, terus kamu bilang tidak mungkin datang sebagai manusia atau orang Yahudi itu percaya sampai sekarang berharap Mesias itu datang. Dan kamu tahu, menurut orang Yahudi Mesias itu apa? Manusia atau makhluk? Manusia atau jin atau malaikat? Manusia, Mesias itu. Ya. Hanya Muslim aja yang Allahnya nggak mampu berbuat apa-apa, ya, nggak bisa menjadi apa-apa. Nah, sudah dipatok. Jadi Allahnya Muslim itu adalah konsep yang dibuat oleh Muhammad. Harus begini, itu baru Tuhan. Kalau tidak begini, bukan Tuhan. Ya, harus tidak menjadi manusia, itu baru Tuhan. Kalau bisa menjadi manusia, itu bukan Tuhan. Nah, itu Allahnya orang Islam itu begitu. Tokoh fiktif yang sesuai dengan pikiran. Kalau menurut pikiranmu tidak mungkin, ya itu bukan Tuhan. Kalau mungkin, ya itu Tuhan. Itu loh yang saya bilang. Ya, tokoh fiktif, buatan manusia. Itu Allahnya Muhammad. Nah, jelas ya. Jadi saya nggak akan berpanjang-panjang lagi. Kesimpulannya, sampai sekarang tidak ada satu orang Muslim pun, bahkan nabinya membuktikan bahwa Allahnya itu adalah Tuhan. Quran pun tidak bisa membuktikan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Oke? Baik, jujur saya katakan VN kamu saya tidak dengar sampai habis ya. Karena saya tahu isinya pasti tong kosong, pales bunyinya. Isinya hanya pertanyaan, 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 dan pertanyaan. Al-Quran menerangkan Allah bukan manusia. Kenapa? Karena pada diri manusia ada yang menuhankan manusia. Allah menerangkan dirinya tidak punya awal dan tidak punya akhir. Kenapa? Karena pada diri manusia ada yang menuhankan sosok makhluk yang punya awal dan punya akhir. Allah menerangkan dirinya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena pada diri manusia nyata ada yang menuhankan makhluk yang diperanakkan dan makhluk yang beranak. Itu makanya Allah menyampaikan esensi pribadinya untuk menerangkan kepada makhluk manusia. Supaya manusia itu paham esensi daripada Allah itu sendiri. Satu. Kedua, saya tidak mungkin mengupas tuntas tentang Allah di sini. Karena kajiannya tidak menyentuh kepada ma'rifatullah. Kita tidak sedang membahas tentang materi tasawuf, ma'rifat. Cukup bagi saya mengatakan kepada Anda dalam surah Al-Isra, dalam surah An-Nahl, dalam surah Al-Baqarah, Allah menerangkan dialah yang mengutus para nabi.
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani abdullah, dan seterusnya. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan agar menyembah kepada Allah saja dan menjauhi tagut. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara orang-orang yang telah dipastikan sesat oleh Allah. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para nabi, para rasul. Wa ma arsalna min qabli illa, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kami telah mengutus sebelum kamu, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Berarti Musa, Abraham, Daud, Salomo, Nuh, Lot, dan seterusnya termasuk Yesus, itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab suci kami yang menerangkan itu. Kamu menolaknya, itu derita lo. Rabbukum, di dalam Al-Quran dikatakan Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Dia yang memberi, dia yang akan memberi rahmat kepadamu jika dia menghendaki, dan dia akan mengasapmu jika dia menghendaki. Dan kami tidaklah mengutusmu untuk menjadi penjaga bagi mereka. Paham ya? Itu diterangkan dalam surah Al-Isra ayat 77. Jadi Allah yang disembah oleh umat Islam, dialah yang berfirman kepada Abraham, pada Musa, dan seterusnya. Kalau kau katakan itu klaim, betul. Allah yang mengklaim, Allah yang menyatakan dirinya, dialah yang pantas menjelaskan siapa dirinya. Bukan seperti konsep Anda. Anda lebih tahu Yesus tentang Yesus daripada Yesus itu sendiri. Yesus tidak tahu kalau dirinya itu Tuhan. Anda dan Kristen lainnya lebih tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan melalui ajaran Paulus. Itu yang perlu Anda pahami. Kami mengetahui Allah itu adalah Tuhan melalui ajaran Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Jadi ketika Anda mengatakan kamu hanya mengatakan teori-teori, lah ya memang kayak gitu. Lah dari tadi juga kamu berteori kok. Allah yang benar itu sama seperti yang datang kepada Abraham, katamu. Allah yang benar itu adalah yang datang kepada Musa, ocehanmu. Allah yang benar itu adalah yang datang kepada Daud, omelanmu. Tapi bisa enggak kamu membuktikan? Enggak bisa kan? Nah, kenapa tidak bisa dibuktikan? Kenapa kamu tidak mampu membuktikan? Kenapa kamu tidak sanggup membuktikan? Karena Allah yang datang kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Yesus, itu bukan makhluk. Karena dia bukan makhluk, maka siapapun termasuk Yesus tidak mampu menunjukkan wujud daripada Sang Khalik yang disebut oleh umat Islam Allah, yang disebut kemudian oleh Yahudi dengan sebutan Elaha,